Baik, bisa kami lanjutkan Pak Yasin, tadi dari data Anda, pada saat kita sempat membahas soal data, bisa Anda bacakan kembali ini untuk kepentingan juga informasi yang benar kepada masyarakat. Total ada 6 orang, tapi mungkin Anda bisa jelaskan data yang Anda terima, Pak? Iya, jadi kami ulangi lagi yang sudah mendapatkan katakanlah certificate of death. Ya. Jadi data kematian itu adalah ditunjukkan sebab-sebab kematian dan harus dikeluarkan sertifikatnya dan juga sebab-sebab kematian penyakit apa atau karena ini yang jelas dalam kelompok daftar nama-nama yang musibah karena crane. Ya. Jadi yang dua tadi itu yang berasal dari JKS itu bisa saja Jakarta dan sekitarnya kan, misalnya Banten dan Jawa Barat itu kan juga berangkatnya dari Jakarta. Yang kedua dari Medan yang sudah diinformasikan melalui media kemarin. Terakhir yang tadi data yang saya sebutkan 12 September jamnya adalah jam 4 pagi yaitu waktu Arab Saudi itu tambahnya 4 wafat tapi garis miring COD. COD itu adalah belum mendapatkan atau belum ada certificate of death. Nah ini nanti akan diinformasikan sebab-sebab kematiannya, apakah yang karena sakit berat karena musibah crane itu akhirnya juga meninggal. Nah ini kan masih juga akan ditelusuri sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa kita harus melakukan suatu penelusuran yang cermat atas korban daripada musibah crane tersebut. Jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan terlalu terburu-buru. Di 4 diantaranya itu, ini data yang kita baca ini, asalnya itu adalah dari MES itu adalah Medan, ini 2. Kemudian PDG ini adalah Padang, dan tambah lagi JKS itu 1. Jadi kami belum berani menyebutkan namanya, walaupun di sini sudah ada namanya, karena kan harus didukung oleh COD tadi, Certificate of Death yang memang betul-betul berasal dari musibah robohnya crane tersebut ini. gitu Mbak. Baik Pak, kalau misalnya sudah data certificate of death ini penyebab kematian yang lebih jelas masih ditunggu. Lalu yang sudah mendapatkan certificate of death atau jelas juga sudah dihubungi pihak keluarga di Indonesia. Lalu soal pemakaman ini seperti apa kejelasannya Pak supaya keluarga juga bisa paham prosesnya. Jadi pemakaman itu sesuai dengan kejadian kematiannya. Misalnya kalau di Mekah itu biasanya diurus oleh pihak pemerintah Arab Saudi dan dimakamkan itu umumnya adalah di tempat pemakaman Ma'la, itu dekat juga dengan Masjidil Haram itu. Jadi teradministrasikan dengan baik dan pihak Indonesia tentunya akan diinformasikan itu melalui konjen maupun melalui kantor urusan haji Indonesia itu. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang memang ingin datang dan melihat langsung? Iya, tentunya ditunjukkan itu Mbak. Jadi karena teradministrasi dengan baik, kuburan di sana itu sangat rapi Mbak. Walaupun memang tidak dikicing secara permanen, tapi rapi dan terdokumentasikan dengan baik asal-usul dari orang yang baru meninggal di sana. Gitu. Berarti dikonfirmasi tidak ada jenazah yang akan dikirim pulang ke Indonesia Pak? Dimakamkan di sana biasanya begitu. Baik. Dan itu sudah terjadi sekian lama yaitu kebijakan itu. Baik, Pak, lalu catatan Anda terhadap kejadian ini sebagai Irjen dari Kementerian Agama apa Pak? Ya, saya juga melihat tuh bahwa memang untuk pembangunan itu kan untuk mengejar target waktu itu memang walaupun di suasana umroh pun juga crane itu juga ada. Jadi bukan kok kemudian pada saat umroh kemudian musim haji itu kemudian dicopotin semua juga tidak. Jadi berlangsung dan ditutup begitu biasanya dan sejauh ini memang tidak begitu mengganggu pelaksanaan ibadah baik umroh maupun haji. Ini kan karena ada spesial event atau spesial case karena angin besar dan badai itu, sehingga crane yang dianggap bahwa tidak akan goyah itu ternyata roboh juga. Nah ini kita tidak dalam kapasitas untuk mengomentari yang bernada menyalahkan juga enggak. Itu saya melihat kebiasaannya seperti itu. Baik, jadi tidak akan juga mengganggu rangkaian ibadah haji yang ya, tengah untuk berjalan kedepannya tidak mengganggu rangkaian ibadah haji gitu. Karena ya memang untuk areal tawaf itu kan ada di lantai dasar, ada di lantai 2 dan 3 yang tawaf temporari itu kan juga ada itu. Dan ada juga yang tawaf permanen yang di atas. Tapi yang di atas inilah yang diperlebar itu menjadi besar sekali
dengan kapasitas toap nantinya itu kalau sekarang 48.000 per jam jadi 150.000 per jam nantinya kalau sudah selesai begitu. Itu informasi dari Arab Saudi seperti itu. Baik, Pak Yasin terima kasih banyak atas waktunya. Kita juga nantikan informasi terbaru bagi anggota keluarga dan juga masyarakat di sini. Terima kasih banyak Pak Yasin. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi di antaranya ada sejumlah bandara di Pulau Sumatera lumpuh akibat kabut asap kebakaran hutan. Sesaat lagi.